Waspadalah pada spiritual bypassing dan toxic positivity yang bisa menjangkiti para pejalan spiritual. Mengapa hal ini bisa berbahaya dan harus kita waspadai? Di konten ini saya akan membahas kenapa dua hal ini banyak menjangkiti para pejalan spiritual dan kenapa ini berbahaya. Spiritual bypassing adalah penggunaan metode-metode spiritual untuk escape atau kabur dari musibah, masalah, sakit hati, stres, ketidaknyamanan, atau luka batin yang ada. Orang banyak yang mengira ketika mereka melakukan meditasi dan memilih mendalami proses spiritual, mereka akan terlepas dari segala masalah hidup. Mereka akan menjadi manusia yang kuat, mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, dan tidak berurusan dengan kejahatan lagi. Sehingga mereka mengira dengan terjun ke spiritualitas, mereka tidak akan lagi merasakan emosi-emosi negatif seperti marah, sedih, depresi, stres, jengkel, dan sebagainya. Ini akhirnya membuat manusia cenderung menolak atau mendinai semua perasaan-perasaan negatif yang muncul ketika tertimpa masalah atau musibah. Mereka akan berpikir, saya sudah di jalan spiritual, maka saya harus menjadi kuat, bahagia, dan damai. Meditasi saya harus bisa menekan dan menghapus semua emosi-emosi negatif yang ada. Inilah yang dinamakan spiritual bypassing, yakni menolak atau menghindari emosi negatif dan lari dari masalah menggunakan jalan-jalan spiritual, seperti meditasi contohnya. Nah, orang yang spiritual bypassing, biasanya dia jadi memiliki kemelekatan yang kuat terhadap perasaan atau emosi-emosi positif, seperti kebahagiaan, kedamaian, keberlimpahan, dan sukacita. Istilah spiritual bypassing ini awalnya diperkenalkan oleh John Welwood, seorang guru Buddhis dan psikoterapi di pertengahan 1980-an. Istilah ini muncul setelah John Welwood mengamati dalam komunitasnya ternyata banyak anggotanya yang tergelincir dalam spiritual bypassing ini. Lalu, seberapa bahayanya spiritual bypassing ini sehingga kita harus waspada? Spiritual bypassing ini bisa berbahaya karena sifatnya adalah membuat manusia jadi cenderung ignore atau tidak mengindahkan emosi negatif yang ada akibat kegagalan hidup, masalah, atau musibah. Dan ini bisa berpotensi menjadi bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu dan tentu saja bakal merugikan diri sendiri dan orang lain. Spiritual bypassing juga menyebabkan manusia jadi melekat kepada positivitas saja, sehingga banyak yang akhirnya terjebak dalam toxic positivity, bahkan melekat di sini. Banyak orang yang lari ke jalan spiritual karena mengharapkan hidup yang bahagia, mudah, tidak stres, dan serba nyaman. Karena memang pada dasarnya spiritual adalah latihan manusia untuk meningkatkan kesadaran mereka sehingga manusia bisa hidup dalam kelimpahan emosi-emosi positif seperti itu. Namun prosesnya tidak serta-merta seperti yang dikira oleh para korban spiritual bypassing ini. Selama hidup di dunia, manusia tetap hidup dalam dualitas, ada baik dan ada jahat. Sampai mati pun, manusia tetap akan menemukan kejahatan dan masalah. Dengan menekuni spiritualitas, bukan berarti kalian tidak akan mendapatkan masalah, kejahatan, dan musibah lagi. Kejahatan, musibah, dan masalah itu tetap ada, dan adalah wajar ketika kita mendapatkan masalah, kita jadi merasakan emosi-emosi negatif, seperti marah, syok, sedih, kesal, kehilangan, bahkan stres. Kita bisa merasakan emosi-emosi ini karena ini adalah mekanisme alamiah manusia, di mana ketika kita tertimpa masalah, dengan sendirinya otak dan hormon di dalam tubuh akan mengeluarkan emosi dan ekspresi kesedihan, marah, kesal, dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah hukum alam dalam diri manusia dan juga sistem dalam diri manusia sendiri, di mana ketika kita marah, sedih, atau kesal ketika tertimpa masalah atau tersakiti, itu adalah tanda bahwa tubuh kita sedang membentuk mekanisme pertahanannya. Kita bisa merasakan sedih, marah, dan kesal itu karena secara bawah sadar, kita tidak ingin diri kita ini disakiti dan dimanfaatkan oleh orang lain. Dan sistem di dalam tubuh sedang mengirim warning agar kita mengaktifkan pertahanan diri. Nah, orang yang spiritual bypassing cenderung tidak mengindahkan, bahkan kabur dari perasaan-perasaan seperti ini. Dan akhirnya mereka malah tergelincir dan melekat ke dalam toxic positivity. Toxic positivity sendiri adalah positivitas yang beracun karena ini merepresentasikan kata-kata atau pola pikir positif yang justru sebenarnya malah menyakiti. Toxic positivity bisa dilakukan kepada orang lain, bisa juga dilakukan terhadap diri sendiri. Contoh kalimat toxic positivity yang banyak dilontarkan ke orang lain adalah sebagai berikut. Jangan sedih, semua pasti ada hikmahnya. Kamu kuat, kamu nggak boleh lemah kalau disakiti orang lain. Kamu baik, kamu nggak boleh membenci orang yang menyakiti kamu.
Kamu orang yang tangguh, jangan nangis kalau ada masalah. Stay positive, be nice to people who hurt you. Tingkatkan vibrasi kamu ya kalau lagi dijahatin orang. Kalau kamu baik dan punya level spiritual yang tinggi, kamu pasti penuh kasih dan tidak akan melawan orang yang menyakiti. Nah, untuk toxic positivity yang dilakukan terhadap diri sendiri, ya tinggal mengganti kata kamu menjadi kata aku saja. Toxic positivity ini berbahaya karena ini tidak solutif dan sebenarnya justru menyakiti hati orang yang terkena musibah. Sebab ketika seseorang diberi penuturan positif seperti ini, sebenarnya sama kayak kalian sedang nyuruh dia supaya tetap positif terus. Padahal kondisi dia sedang tidak positif sama sekali, dan ini hanya akan menyakiti dia karena perasaan negatifnya tidak divalidasi. Perasaan negatif yang tidak diterima akan menimbulkan shadow atau bayangan gelap manusia yang bisa menjadi bom waktu suatu saat nanti. Sebenarnya di dunia ini wajar jika kita mengalami sakit hati, marah, sedih, atau stres ketika ada masalah. Proses spiritual bukanlah kabur dari perasaan-perasaan ini dan memaksa diri kita agar selalu positif. Tapi proses spiritual adalah menerima perasaan-perasaan negatif ini, memvalidasinya, lalu memprosesnya menjadi hal-hal yang solutif. Seorang pejalan spiritual bisa mengalami peningkatan kesadaran yang signifikan itu bukan karena dia kabur, merepresi, atau menekan emosi-emosi negatif yang muncul. Tapi ia menerima, memvalidasi, dan mengelolanya agar menjadi hal-hal yang solutif dan bisa berubah positif. Makanya, alih-alih mengatakan kalimat yang berpotensi toxic positivity ke orang lain yang sedang terkena musibah, lebih baik bantu mereka untuk memvalidasi perasaan negatifnya. Dengan kita membantu memvalidasi perasaan negatif orang lain, sebenarnya kita juga membantu dia untuk lekas sembuh dari perasaan marah, sakit hati, atau stres itu tadi. Lalu dengan sendirinya emosinya bisa membaik dan dia bisa memikirkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada. Bagaimana cara memvalidasi emosi negatif orang lain yang sedang terkena musibah? Simple kok, kita cukup memposisikan diri kita seolah-olah kita merasakan apa yang mereka rasakan juga. Contohnya, dengan ucapan seperti ini. Iya, aku tahu kok rasanya dijahatin. Kalau aku jadi kamu, aku juga kesal dibegitukan. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak tergelincir dalam spiritual bypassing dan toxic positivity? Yang pertama, kita harus paham dan menerima bahwa dalam spiritualitas, proses hidup yang menyakitkan dan menguras emosi itu tetap ada. Sampai kita mati pun, hidup kita akan dihadapkan dengan beragam masalah dan kejahatan. Karena kita masih tinggal di bumi yang dualitas, ada baik dan ada jahat. Yang kedua, kita juga harus menerima dan menyadari bahwa kita adalah manusia yang dualitas juga, di mana di dalam diri kita ada positif dan ada negatif. Melampaui dualitas bukan berarti kita menekan dan kabur dari negativitas, tapi kita bisa berdiri di luar positif dan negatif karena kita tidak melekat di salah satunya. Dengan demikian, kita bisa mencari solusi. Yang ketiga, tetaplah berlatih untuk be present atau hadir saat ini dan di sini, menjadi pengamat atau observer atas apa yang terjadi dalam hidup. Mau itu sakit, sedih, susah, senang, semuanya kita amati dan kita terima, bukan ditolak atau kabur. Emosi manusia itu ketika dia diamati, dia bisa mereda sendiri perlahan-lahan. Tapi ketika kita tolak atau kita justru kabur, emosi negatif justru menjadi bayangan atau shadow yang bisa berpotensi menjadi bom waktu bagi diri sendiri. Yang keempat, tentu saja berlatih menghindari ucapan-ucapan toxic positivity dan berlatih memberikan empati terhadap diri sendiri dan orang lain. Intinya, proses spiritual adalah proses pendewasaan, bukan ujuk-ujuk menjadi tercerahkan dan selalu baik seperti malaikat yang tidak memiliki emosi negatif lagi. Manusia tetaplah manusia yang tubuhnya memiliki otak dan sistem hormon yang bisa memproduksi emosi-emosi negatif sebagai mekanisme pertahanan atau self-defense. Sampai kita mati pun akan tetap bertemu dengan masalah dan kejahatan. Justru, semakin kita tinggi level spiritualnya, masalah dan kejahatan yang kita hadapi itu justru semakin berat dan mustahil bila otak dan hormon manusia tidak lagi memproduksi emosi-emosi negatif sebagai warning untuk mengaktifkan sistem pertahanan kita. Kecuali kita mengalami gangguan kepribadian atau kelainan mental atau jiwa. Sebagai orang yang mengalami musibah, masalah, atau kejahatan,
Perasaan-perasaan negatif ini seharusnya diterima, disadari, dan kita tetap berlatih untuk hadir saat ini dan di sini atau be present untuk mengamati apa yang terjadi dalam hidup, sehingga kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa bertumbuh lebih dewasa dan lebih sadar lagi. Dan bagi orang yang tidak sedang dalam musibah, kalian juga harus menyadari bahwa orang, walaupun ada manusia yang kesadarannya itu sudah tinggi sekalipun, bukan berarti dia lepas dari masalah sama sekali. Justru bisa jadi masalah yang dia hadapi jauh lebih berat dari yang kalian bayangkan. Maka sebaiknya tidak usah mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung toxic positivity, apalagi menghakimi. Karena pernah saya lihat ketika ada orang atau public figure yang dianggap kesadaran atau spiritualitasnya sudah tinggi, ketika orang tersebut mendapatkan masalah, orang lain justru ramai-ramai menghakimi tanpa tahu sebesar apa masalah yang sedang terjadi sebenarnya. Bisa jadi jika kalian yang mengalaminya, kalian justru tidak kuat sendiri. Nah, proses menyadari dan mengelola emosi negatif yang ada ini memang akan lebih mudah jika kita telah mengalami peningkatan kesadaran. Kebangkitan spiritual sebenarnya adalah proses manusia untuk mengalami peningkatan kesadaran, seiring dengan naiknya energi kundalini sambil membersihkan cakra-cakra yang ada. Semakin bersih diri kita, semakin kita menjadi sadar, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan sekitar kita. Dalam istilah Jawa, menjadi semakin eling lan waspodo. Ketika kita semakin meningkat kesadarannya, kita jadi semakin cepat sadar ketika ada emosi-emosi negatif yang muncul dikala kita tertimpa masalah atau musibah. Dengan demikian, kita bisa lebih cepat mengelola emosi ini agar tidak terlalu larut di dalamnya. Dan jangan lupa, setiap masalah, kejahatan, dan kesakitan yang terjadi dalam hidup sebenarnya adalah proses bagi manusia untuk meningkatkan kesadarannya, sampai akhirnya nanti manusia benar-benar menemukan hakikat diri sejatinya. Orang yang sudah menyadari diri sejatinya ini disebut juga sebagai orang yang tercerahkan, atau orang yang sudah jawa atau sadar. Bagaimana proses manusia menyadari diri sejati ini? Metode spiritual apa saja yang bisa dilakukan manusia untuk bertemu diri sejatinya? Selengkapnya akan saya bahas dalam online kelas saya di bulan April ini. Bila teman-teman ingin ikut hadir dan berpartisipasi, silakan baca deskripsi di video dan amankan seat kalian segera, karena belum tentu online kelas akan diadakan lagi bulan depan.